Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Bersama saya, Wiwinti Sari Mahis, CGP Angkatan 11 Kabupaten Luwu Timur, UPT SMP Negeri 2 Wotu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada proses segitiga restitusi terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita menggunakan dan melakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dapat menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, kita melakukannya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Kamis siang, Mem Wiwi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 8B karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Mem Wiwi pun memberikan tugas kepada kelas 8B agar kelas tidak kosong. Namun, Hijrah tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Hijrah tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Mem Wiwi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Hijrah. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Hijrah masuk sekolah. Saat istirahat, Mem Wiwi pun memanggil Hijrah untuk klarifikasi. Permisi, Mem. Ya, jelaskan dulu nak. Hijrah tahu tidak kenapa Mem panggil? Mungkin berkaitan dengan tugas, Mem. Tapi kemarin tetap masuk di dalam kelas meskipun Mem tidak masuk? Ya, Mem masuk. Tapi saya tidak menemukan tugas. Iya. Mem tahu, Hijrah juga tahu semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Mem juga pernah tidak mengumpulkan tugas. Tapi semua apa yang kita lakukan punya alasan. Kira-kira nih, kenapa Hijrah tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Mem. Soalnya malamnya sekolah TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saya belajar di rumah. Oke. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Hijrah masih ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati? Masih, Mem. Keyakinan kelas apa yang Hijrah belum terapkan? Keyakinan selalu bertanggung jawab. Baik. Kira-kira untuk mengatasi masalah yang Hijrah lakukan, apa solusinya? Ya, Mem. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Ya. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Mem dan saya akan mengumpulkan besok. Baik, terima kasih. Mem apresiasi atas tanggung jawabnya Hijrah. Tunggu tugasnya. Ya, jadi segera dikumpulkan. Jadi Hijrah sekarang boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih ya. Terima kasih, Mem. Permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hijrah dari kelas 8B. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mem Wiwi karena sudah mengajarkan saya arti tanggung jawab yang sebenarnya. Terima kasih, Mem. Kasus 2. Pada hari Kamis sore, Muhammad Aidil tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka
yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Jumat, Aidil dipanggil Mem Wiwi untuk dimintai keterangan. Aidil, Mem dengar sore hari Kamis kemarin kamu tidak ikut ekstrakurikuler pramuka ya? Iya Mem, soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ibuku pergi ke rumah nenek. Pasti itu sangat menyenangkan. Mem juga kalau diajak berkunjung ke rumah nenek juga sangat senang. Tapi apakah kamu tahu bahwa itu sesuai dengan aturan sekolah tidak? Tidak Mem, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Aidil masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Aidil belum terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Mem. Oke, kira-kira yang Aidil bisa lakukan untuk bisa menerapkan apa yang sudah diyakini itu seperti apa? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Mem. Oke. Mungkin ada alternatif yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan ibu Mem. Nah, berarti Aidil sudah paham bahwa kita harus tertib pada aturan sekolah. Ya Mem, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik, terima kasih Aidil. Ya, sekarang bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih juga Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil dan kelas 9C. Saya ingin berterima kasih kepada Mem Wiwin karena sudah mengingatkan saya tentang pentingnya menaati peraturan sekolah dan arti tanggung jawab. Terima kasih Mem. Terima kasih. Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru.